Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Isna Mufidah dengan NIM 23080 310 2041 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Financial Market Instrument. Adapun submateri yang akan dibahas pada Financial Market Instrument diantaranya yang pertama, definisi pasar keuangan, yang kedua, bentuk-bentuk pasar keuangan, yang ketiga, kebijakan pasar uang, yang keempat, inflasi dan investasi, dan yang kelima, hubungan pasar modal dan pasar uang. Adapun definisi pasar keuangan, yaitu instrumen pasar keuangan adalah aset atau dokumen yang dapat diperdagangkan di pasar keuangan. Dalam pasar keuangan dilakukan aktivitas keuangan, baik dalam penjualan surat berharga yang dilakukan oleh pasar modal dan penjualan mata uang yang dilakukan di pasar uang. Selanjutnya, dalam bentuk-bentuk pasar keuangan ada dua jenis pasar keuangan. Yang pertama, pasar modal atau capital market, yaitu tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan jangka panjang atau lebih dari 1 tahun seperti saham dan obligasi. Pasar ini berperan dalam menyediakan dana jangka panjang bagi perusahaan atau pemerintah untuk ekspansi dan investasi. Contoh instrumen pasar modal seperti saham atau kepemilikan dalam perusahaan, obligasi atau surat utang dengan jangka waktu tertentu, reksadana atau pengelolaan dana kolektif yang diinvestasikan di berbagai aset keuangan. Untuk pengertian pasar uang atau money market, yaitu tempat terjadinya transaksi instrumen keuangan jangka pendek atau kurang dari 1 tahun. Pasar ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi perusahaan, pemerintah, maupun individu. Contoh instrumen pasar uang seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, deposito berjangka, dan commercial paper atau surat utang jangka pendek dari perusahaan. Yaitu kebijakan pasar uang adalah naik turunnya kondisi di pasar uang suatu negara sangat dipengaruhi oleh maksimal dan minimalnya peranan bank sentral sebagai otoritas moneter. Bentuk pengendalian ini dilakukan oleh instrumen kebijakan moneter suatu negara. Selanjutnya ada kebijakan moneter dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dijelaskan kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan melalui pengendalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga. Yang kedua yaitu instrumen kebijakan moneter. Dalam mengontrol jumlah uang beredar atau JUB, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama, kebijakan suku bunga, yaitu jika suku bunga naik, biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga konsumsi dan investasi menurun, mengurangi jumlah uang yang beredar. Dan jika suku bunga turun, pinjaman menjadi lebih murah, mendorong konsumsi dan investasi, serta meningkatkan jumlah uang beredar. Yang kedua yaitu kebijakan pasar terbuka, yaitu jika bank sentral membeli surat berharga, misalnya obligasi pemerintah, uang masuk ke perbankan meningkatkan jumlah uang beredar. Kebijakan ini sering digunakan untuk menyesuaikan kondisi ekonomi dalam jangka pendek. Yang ketiga yaitu penetapan cash ratio, yaitu bank sentral mewajibkan bank komersial untuk menyimpan sebagai dana dari nasabah sebagai cadangan wajib di bank sentral. Berikutnya, identifikasi inflasi dan investasi. Yang pertama, identifikasi inflasi, yaitu suatu keadaan di mana menurunnya nilai mata uang pada suatu negara dan naiknya harga barang yang berlangsung secara sistematis. Inflasi sangat berpengaruh pada perekonomian suatu negara. Yang selanjutnya yaitu identifikasi investasi, merupakan kegiatan menanamkan modal atau aset dalam suatu instrumen dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tujuan utama investasi untuk mendapatkan keuntungan dari dana yang diinvestasikan baik dalam bentuk bunga, dividen maupun apresiasi nilai aset. Berikutnya pengaruh inflasi pada investasi. Inflasi memiliki pengaruh besar kepada investor dalam berinvestasi. Para investor menginginkan adanya inflasi aktual dan inflasi yang diharapkan. Dalam artian, jika inflasi lebih tinggi dari perolehan investasi, maka investasi tersebut akan dibatalkan dan begitu pula sebaliknya. Berikutnya, pasar modal dan pasar uang. Pasar modal dan pasar uang merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana, tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang membutuhkan dana. Untuk perbedaan antara pasar modal dan pasar uang sendiri, yang pertama pasar modal, yaitu lembaga keuangan bukan bank yang bergerak di bidang penawaran dan perdagangan efek, tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Contohnya seperti reksadana, produk investasi yang dikelola oleh manajer investasi seperti reksadana pasar uang atau reksadana saham. Selanjutnya untuk pasar uang.
yaitu tempat atau mekanisme di mana berbagai instrumen keuangan jangka pendek diperjualbelikan. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan memiliki likuiditas tinggi. Contohnya seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia untuk mengontrol jumlah uang yang beredar. Selanjutnya, hubungan pasar modal dan pasar uang. Yang pertama, faktor fundamental dipergunakan dalam menganalisis harga saham. Yang kedua, pendekatan portofolio. Harga saham diharapkan akan mempengaruhi nilai tukar dalam bentuk korelasi negatif atau hubungan dua variabel yang bergerak berlawanan arah. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Mendorong masyarakat untuk menabung di bank dan bisa membawa manfaat pada turunnya inflasi. Jadi, kesimpulan dari materi Financial Market Instrument yaitu instrumen pasar keuangan seperti saham, obligasi, dan derivatif merupakan komponen utama dalam pengelolaan portofolio investasi. Pemilihan dan diversifikasi instrumen ini memungkinkan investor untuk mengelola risiko dan memaksimalkan imbal hasil. Memahami karakteristik dan perilaku instrumen pasar keuangan sangat penting dalam membangun portofolio yang seimbang dan mencapai tujuan keuangan jangka panjang. Itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.